Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini di konten yang berbeda, yaitu konten Ruang Cerita. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, Dara Jelita, yang sangat berkarakteristik dan kreatif, inovatif, dan banyak banget karya-karyanya yang sudah tayang di banyak sosial media, yaitu dia Christy Titi. Hai. Apa kabar, Ti? Baik. Sibuk apa kali ini? Hari ini sibuk buat konten ini? Enggak, kali ini kesibukannya apa? Tadi ya habis karena bakatnya di upload video dance, jadi latihan dance tiap hari. Oh, dance gitu ya. Tapi sebelumnya saya melihat Titi itu lebih ke balet ya gitu. Iya. Jadi pernah ada mewakili NTB itu di kancah nasional juga gitu. Kenapa kok bisa perpindahan yang dulunya mungkin beberapa tahun lalu saya taunya balet nih, tiba-tiba sekarang di sosial media itu banyak dance-nya gitu. Oke. Kenapa Christy pindah dari balet ke dance gitu ya? Jadi dari dulu banget dari masih SD itu sebenarnya udah sering banget ikut sanggar tuh. Jadi dari sanggar tuh udah ikut lomba-lomba dance sebenarnya. Oh. Jadi ikut lomba dance, tapi pas di SD itu memang lebih ke lebih prioritas ke balet karena ada peluang buat ikut lomba O2SN yang lebih bergengsi gitu kan. Terus sempat O2SN tuh olahraga O2SN O2 olahraga O2SN searching dah. Oh gitu. olahraga olah jiwa. lupa pokoknya itu. Nah, kenapa fokusnya di situ karena memang kalau dance itu mungkin ya karena lebih kayak benar-benar masih moodnya waktu kecil tuh moodnya di balet kan, terus ritmik jadi mendalami di situ. Nah, semenjak SMP baru tuh mulai suka sama dance tapi belum terlalu mendalami, baru sih ikut ekstrakurikuler dance gitu, terus ikut flash mob kalau ada acara-acara flash mob ikut. Nah, dari SMA baru mulai tekun banget karena semenjak ada DBL kan, semenjak ada DBL terus kalau di SMA juga lebih gimana ya, terpandang gitu kalau dance. Oh, jadi anak gaul gitu jadi ya. kayak wah, Christy tuh cakep gitu, kayak wah bisa dance. Berarti kalau nggak ikut dance nggak cakep? Enggak. Ya gitu, terus abis itu langsung karena ada temen juga yang kayak sering upload ke media sosial kan. Terus jadinya didorong Christy upload dong juga bla bla bla, kita barengan buat gitu kan. Collab barengan buat, terus banyak yang suka di komen, ih yang baju itu lucu, cantik. Oh gitu. Banyak insight followersnya Christy itu banyak kan cowok dong daripada cewek. Iya, banyak, ada juga cewek tapi banyakan cowok sih. Kebanyakan cowok. Jangan takut, mic-nya gitu bunyi. Banyakan om-om. Banyakan om-om seperti ownernya si Enggak, anak muda banyak. Ya itu mulai dari situ. Kalau ritmik sebenarnya ritmik ya, bilangnya balet itu ke ritmik. Kenapa sekarang udah agak jarang? Karena semakin usia kan semakin susah juga. Terus ajangnya tuh nggak selamanya kita bisa ikutin kan. Jadi harus ke bibit-bibit yang kecil, yang lain gitu. Paling nanti larinya ya jadi coach aja sih. Oh, dari coach. Jadi bisa dibilang kalau untuk mengejar karir di balet itu agak susah. Kalau ya lebih susah sih karena balet itu di Indonesia masih agak minim banget. Jadi kalau misalnya yang benar-benar harus tekun banget itu harus ya keluar negeri. Keluar negeri gitu. Jadi berarti banyak video-videonya Christy yang kakinya langsung kayak rata gitu. Itu belajarnya di balet. Di balet. Kadang-kadang kan itu udah di supermarket tuh. Di supermarket dia buat video kayak gitu tuh. Kan kurang kerjaan banget. Jadi kalau saya jadi netizennya saya tulis sampah gitu. Ini iri. Bukan iri. Makanya kalau mau diajarin balet nggak apa-apa. Berarti untuk saat ini emang balet udah lepas banget. Bilang lepas enggak sih? Cuman karena ajangnya itu kalau di Lombok di NTB itu masih ya 2 tahun sekali seperti itu kan. Ya sekarang ini sebenarnya 2021 ada, cuman nggak tahu ya karena pandemi jadi mungkin diundur atau enggak.
Tapi yang 2021 tuh bakal ikut sih, bakal tetap ikut. Bakal Cuman ikut kan, balet. ya waktunya kan lama. Hmm. Ya jadinya dance kan harus tiap hari bisa gitu kan. Oh. Jadi Sebenarnya pasar balet di NTB ini besar nggak sih? Dalam artian dari kita lihat dari komunitasnya itu gede nggak? No. Atau banyak orang atau banyak emang? orang yang lebih, mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi kok dibilang ritmik ya, kalau ritmik, kalau balet sebenarnya sih mungkin ada banyak yang tahu, cuman di sini komunitasnya masih agak kurang ya karena itu tadi, jadi karena dulu banyak yang jarang ikut balet ya kan, jadi coachnya kan dikit, jadi kayak saya ada temen cuman beberapa itu jadi coach cuman 2, yang lainnya tuh gugur kayak di tengah jalan udah berhenti gitu. Jadi yang bener-bener tahu basic sampai nggak dibilang profesional banget sih, yang seenggaknya tahu basic gitu Iya, kan. tahu basic. Udah bisa jadi coach ya cuman 2 orang di NTB ini. Itu yang nanti yang memang tahu dasarnya Iya. doang. Terus nggak tahu kelanjutan seperti apa, biasanya makan hoak kan kayak gitu. Sekarang berpindah ke dance. Oke. Itu autodidak atau memang ada coach tersendiri? Otodidak. Autodidak. Tapi ya itu lagi karena kan ikut ekstrakurikuler. Cuman di ekstrakurikuler itu nggak terlalu basic semua, jadi lebih ke kita ada event nih mau DBL ya udah belajar langsung gerakan seret, pure langsung ikut DBL. Berarti nggak ada gitu. coach? Waktu SMA sih di coachin. Di coach ada coachnya? ada coach, cuman ya itu untuk perform lebih ke perform gitu, nggak kalau satu event begitu aja. ya, jadi kayak kalau misalnya kita ikut sanggar dan misalnya kan, itu kan pasti diajarin per step by step atau basic per basic gitu kan. Iya. Jadi kamu tahu ini namanya ini namanya ini, gerakannya namanya ini. Supaya nggak keseleo. Ya, Betul, gitu. ya. Gini-gini, ini harusnya gerakannya seperti Ya, ini. betul. Berdiri pakai kelingking seperti ini gitu. Ya, ada kan? Itu balet dong. Oh, balet ada berdiri pakai kelingking. Balet? Kelingking ini tangan loh, bukan kaki. Oh iya betul. Kirain kelingking, kalau kaki ada kan ya, kayak poin gitu tinggi gitu. Oh, kelingking, berdiri pakai Ada, kelingking. pakai jari. Oh, Mau jangan. coba? Nanti aja. Nah, sekarang ada kabar burung sih, kabar burung kalau Crested itu menjadi brand ambassador salah satu aplikasi di Indonesia gitu. Apakah itu TP-nya mendaftar jadi brand ambassador atau aplikasinya sendiri yang lu ikut gua dong gitu, misal. Yap. Jadi awalnya tuh sebenarnya ditarik juga dan berniat. gitu. Enggak. Pas ngedance, Iya. Wah cakep nih, seret tarik gitu. Iya, tapi kan kakinya bisa apa sih namanya, split namanya? Split. Split kalau Jadi- di video tuh dipotong videonya split. Split beda. Oke. Nah jadi kalau misalnya di Likee itu awalnya juga dilihat kan. Nama aplikasinya Likee, ini sudah disebut. Ya promosi. Terus? Likee nggak bayar loh sama kita. Nah awalnya juga berniatnya sih mau berniat ikut juga karena kan Likee itu platform yang berguna banget kalau buat orang-orang yang mau belajar dance, itu enak banget gitu di situ. Jadi udah ada musiknya langsung digerakin, nggak perlu edit lagi. Terus kadang juga ada challenge yang menantang kita. Anda gitu. promo. Anda promo aplikasi. Nggak, itu memang. Aduh nggak. Maaf. Ya gitu. Berarti kalau di aplikasi Likee itu nggak, untuk orang anak-anak dance itu lebih baik. Lebih Betternya bagus, pakai ya, Likee. better pakai Likee. Kecuali kalau aplikasi sebelah. Boleh disebut nggak? Nggak pakai Likee aja pokoknya. Nah terus kebetulan juga ditarik karena mungkin potensi bagus. Dilihat potensinya. Potensi bagus, dikontak, bla 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 gitu. Sekarang di Likee, saya nggak main Likee ya. Oke. Itu Likee itu kayak ada followers atau emang app friend atau gimana sih modelnya? Ada followers. Followers. Ya, Itu followersnya berapa sekarang? Di Likee? 1.200.000. 1 juta. Kasih. 1 juta. Itu ibaratkan kita ngumpulin orang 1 juta orang loh ngeliat kamu ngedance, tapi virtual gitu. Betul. Itu awal-awal berkembangnya apa, daftar Likee langsung melejit Enggak atau banget. berapa tahun itu bisa sampai 1 juta? Sekitar mulai ikut Likee itu sekitar bulan sebelum Agustus ya. Sebelum Agustus ya, bulan Juli. Bukan Agustus tahun lalu maksudnya. Oh gitu. Maksudnya ikut Likee itu sebelum bulan Agustus, kenapa nggak sebut Juli gitu langsung? Itu Juli tahun berapa? Juli
Tahun 2019. 2019 berarti ya, tahun lalu. 2019 melejit langsung, berarti sudah 1 tahun dong ya? Iya lumayan. Jadi satu tahun mengumpulkan followers Likee 1 juta. Biasanya di akun-akun lain kan sekarang tuh akun media sosial semuanya sudah berbisnis gitu ya. Iya. Dari 1 juta itu dari Likee itu ada memberikan sesuatu, singkatnya Christy ini di aplikasi feedback, tersebut Kak? ya, di aplikasi tersebut disebutnya apa? Brand ambassador kah atau apa? lebih ke talent. Oh, lebih ke talent. Jadi yang berpotensi yang itu talent gitu. Ini talent ini gitu. Tapi bakatnya ya beda-beda. Mungkin ada yang nyanyi, ada yang dance, ada yang anak slow mo gitu kan. Oh, anak slow mo. Anak slow motion, jadi kalau jalan slow motion. Iya, jadi kayak Iya. sret gitu. Coba lagi, nanti kan di kameranya slow motion. Coba lagi. Tunggu, salah. Jadi kayak gitu-gitu tuh banyak filmnya. Enggak, benar. Tergantung. Kalau diperhatiin ya di Instagramnya itu, Christy itu pasti mainin rambut patah gini lah. Itu Ya. ciri khasnya Christy. Jadi secara tidak sadar itu adalah brand was dari Christy. Ini ciri khasnya Christy gitu. Selain Selain khasnya juga tiba-tiba dia jalan mau ngambil es krim, kayak. Iya, videonya dia nanti kita Saya salah tampilin. satu follower Kristi ya. Itu feedback dari aplikasi tersebut ada, atau mungkin mereka kamu nih jadi talent kita. Jadi kalau talent tuh kan kita bayar nih talent di sebuah pertunjukan nih, kamu jadi talent nih, kamu harus begini. Emang itu ada target atau Iya. apa? Kalau menjadi seperti apa gitu enggak sih, karena kan kita yang ngembangin sendiri gitu kan. Ya kalau misalnya udah di ini kamu jadi talent ya, tapi dia nggak berkembang di Likee, jadi kayak udah stuck gitu, misalnya kayak kontennya kurang bagus atau gimana gitu kan. Ya udah ya itu ya udah stuck di situ gitu. Tapi kalau misalnya berkembang kayak followersnya bisa naik cepat gitu kan, ya itu feedbacknya banyak sih. Feedbacknya banyak. Ada target khusus dalam artian sehari harus buat video sekian atau berapa? Nggak, itu tergantung kita sih. Tergantung kita. Seberapa berkarya kita. Maksudnya begini, kalau kamu buat upload sekian, nanti kita akan berikan feedback sekian gitu. Ada seperti itu atau emang tergantung orangnya? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Tergantung, bisa nggak upload sehari juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya di Likee itu katanya follower atau subscriber kita sebut kan udah ada 1 juta tuh. Berarti sebenarnya market atau orang yang punya akun Likee itu sebenarnya banyak juga ya? Banyak. Iya banyak pasti ya? banyak. Jadi yang malahan yang di talent yang lain ada yang sampai 10 juta. Oh, banyak. Ya berarti kan kalau kita bisa lihat dari ini Iya. aja udah 1 juta pasti Penggunanya Iya, juga pengguna. banyak. User. 1 juta gitu Iya. kan. Ini menarik. Jadi makanya di Likee juga kadang dibuatin kayak apa ya, connect ke klien, misalnya kayak kemarin ada PUBG kolaborasi dengan Likee, jadi kayak talentnya tuh bisa join juga kayak, tapi harus di approve dulu gitu, jadi kita kayak join dalam masa PUBG ngedance gitu. iya, jadi kayak jadi ada challenge yang itu sih, jadi ya itu, jadi nanti kalau udah di approve udah kita bisa kerjasama. Sempat uang. PUBG membuat lomba dance waktu itu. Jadi itu maksudnya mungkin. Joget pakai bawa AK-47 gitu maksudnya. Ya ada pokoknya ada challenge ya. Itu malah sejuara loh. Enggak, ada Itu challenge. Ada challenge. Tapi nanti Bukan challenge, dianggap itu kayak ada pokoknya enggak. dianggap separatis ini nanti. sih enggak sering lihat media sosial, sering enggak sih? Pokoknya ada, pokoknya kayak cepat tembak gitu. Oh. Jadi kayak Tapi nggak pakai senjata beneran kan, pakai enggak, tangan. tapi kayak gitu. Oh. Nanti kayak kena terus apa dia bilangnya? Chicken mungkin. Oh, intinya khasnya PUBG seperti itu ya. Ya pokoknya gitu. Terus nanti ya lumayan fee-nya sampai $100. $100 per video. Ya kalau di approve video itu kadang Oh. tergantung, jadi gini dia Tergantung minta konten. tergantung, kadang misalnya ada 3 gitu kan, 3 tek. Yang pertama dia minta followers berapa, yang kedua minta followers berapa gitu.
Jadi jadi tergantung dari kita lagi. Oh, seberapa. jadi nanti pihak laikinya, nih saya ada event nih, syaratnya ini gitu. Tapi bukan dari pihak laki, jadi udah ada di aplikasinya. Oh. Sebenarnya kayaknya semua orang bisa ngejangkau itu. Jadi tapi kan semua orang nggak punya followers yang. Betul. Nah itu jadi dia mungkin dengan melihat ada peluang itu dia kayak makin mengembangkan dirinya gitu kan. Jadi ya udah ada di platformnya lagi, ada ditulis di sana kreator, bla terus kita klik terus ada deh kerjasama dengan bla bla, tinggal kita wah mau nih berminat klik terus nanti tinggal tunggu deh di approve atau enggak. Oh begitu. Jadi Makanya buat pakai kalian Likee, belum terlambat pakai ya Likee. pakai Likee. Likee nggak bayar sama kami, serius. Oh berarti uang di Likee banyak ya? Tergantung kita, ya tergantung kita. Saya nolongin ini. Iya. Tergantung kita membuat konten dan Yep. jadi semakin banyak konten dan semakin menarik, berarti feedback dari Likee itu banyak, sampai puluhan juta. Bisa loh ya? Iya, Bisa. Nah, saya bertanya lebih dalam lagi sih. Aktivitas dari ini semua itu Papa Mama tahu? Tahu banget. Tahu banget. Jadi Dan support maksudnya. support sebelum masuk ke Likee juga udah kayak bilang ini ada aplikasi bla 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 mau ini kayak gini. Oh. Gimana bagusnya? Oh iya bagus itu bagus bla 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 nanti kamu bla gini udah gitu dong. Jadi semua itu kayaknya disupport sih karena memang ya positif juga kan nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Papa asli mana sih tuh? Papa asli Sumatera Pekanbaru. Mama Mama asli sini. asli sini. Makanya keluarlah seperti ini. Percampuran Bali dan Cina, Chinese. Kristi Titi, kenapa namanya Kristi Titi di maksud saya yang dijual gitu, bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Daniel Christian Gardena. Daniel Christian Christian Gardena. Gardena. Ini nanti ditulis di sini ya. Iya. Kenapa nggak dipanggil Tian aja gitu? Atau Garden? Iya, Garden. Atau Denial. Atau Denial. Kenapa? Apa? Kenapa Kristi Titi? Oke. Nanti kan biasanya orang bisa suka pleset itu Kristi Titi nggak pakai T gitu. Oke. Waduh. Baru connect. Oke, kenapa ya? Karena gini. Tunggu ini. Jadi gini. Kalau Kristi dulu awalnya Titi dipanggil Titi. Oh, Titi. Jadi kenapa Titi itu nggak tahu juga sih. Jadi kayak tiba-tiba dipanggil Titi gitu waktu karena kayaknya nih ya. Jadi dulu tuh sempat dibilang mirip Titi Kamal. Oh. Jadi Titi Kamal itu hitam loh. Hitam manis loh ya, serius. Ntar ditonton lo sama Titi Kamal. Anda itu putih langsat. Jauh beda. ya nggak. Ya pokoknya ya kayaknya pokoknya Titi gitu. Jadi kayak dipanggil sama yang sering bilang mirip nih, yang sering bilang ngolah. Bilangnya kayak Titi kayak gitu. Nah, terus keterusan deh didengar sama orang lain mungkin ya. Jadi Titi dipanggil sama teman-teman Titi gitu. Tapi pas baru mulai masuk ke SMA itu kan itu udah nyaman gitu kan dipanggil Titi. Kenapa diganti Ade Kristi? Jadi tuh baru-baru SMA diganti. Kenapa? Karena kalau di Chinese itu Titi itu kan artinya adik paling kecil laki-laki gitu. Oh, Jadi bukan kalau Cece bukan. Cece cewek, kakak cewek. Oh, Kalau kakak Meme cewek. adik cewek. Kalau Titi adik cowok gitu. Jadi nggak lebih jelas bohong. lagi, Cece kakak. Cici kakak cewek, Meme adik cewek, Titi adik cowok. Kalau Koko Koko, kakak cowok. Kalau kakak? Koko Titi. kakak itu slang. Kakak cowok di Sasa. Sasak bukan sasak. Sasak itu sisir gunting itu loh. Terus nggak boleh dipanggil Titi. Bukan nggak boleh sih karena ya nanti kan kalau misalnya sama orang Chinese kan kayak Titi kan rada aneh gitu kan karena kan itu adik cowok gitu. Jadi kebetul ya Kristi juga kan Christian, kenapa nggak Kristi gitu. Terus papa juga bilang oh bagus lah kalau ini Kristi karena kan ya udah bagus sih. Cuman Titinya nggak mau dihilangin karena kan udah kayak nama dari kecil gitu kan. Udah. Berarti bukan makna Ya. yang sesungguhnya Bukan. Titi itu. Jadi nama panggilan aja. Ya jadi Titi itu ya karena mengenang dulu aja sih. Jadi disambung Kristi Titi. Panggilan di rumah Titi juga atau panggilan sayang lah. Panggilan di Atau rumah, biasanya Mimi gitu. no Titi sih. Titi. Titi.
Karena kan keluarga mama dari Bali gitu kan, jadi nggak terlalu ke Chinese Dari banget. Bali dan Pasar atau Campuran sih, kalau papanya mama dari Bali dan Pasar, mamanya mama dari Bali sini. Tapi kita lihat dari aplikasi like kita terus di postingan Instagram juga itu banyak endorsement. Titi masih minta uang jajan nggak ke papa mama? Mulai dari SMA udah enggak. Jadi karena mulai produktifnya kan di SMA. Mulai ya dapat penghasilan yang benar-benar banyak gitu kan. Itu ya, dari SMA tuh dari dance-nya. Yaps, dari lomba, dari media sosial, dari semua gitu. Oh, SMA tahun berapa sih? SMA Tahun berapa? lulusnya 2018. Berarti 2017, 2016. Itu sudah follower Instagram udah banyak. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi berkembangnya di situ gitu. Jadi mulai naiknya di situ. Cuman belum sampai yang sekarang gitu kan. Dulu belum 10K juga, belum 10.000. Emang dulu berapa? Dulu Pertama waktu kali mulai endorsement. Pertama kali endorsement itu nggak salah di 6.000 followers. 6.000 follower. Kayak gitu. Dan kita masih stuck di 800. 1.000. Sejauh ya. Masih jauh. Gak apa-apa. Itu perkembangan followers itu dari teman-teman atau memang dari pertama kan kita mainnya pasti nggak nemu dong main Facebook ya. Facebook main juga dulu. Tapi udah dulu banget sih. Udah dulu sekarang. banget. Jadi nggak maksudnya apakah teman-teman Facebook itu berpindah ke Instagram atau bagaimana? Enggak juga sih, karena teman-teman Facebook itu bukan yang orang-orang strangers atau apa, kayak teman dari SMP sih banyak kan. Jadi ya SMP pasti main Instagram juga kan ya, saling kenal. Udah kalau Facebook sih nggak terlalu Nggak terlalu ngaruh banget ke Instagram. Nggak terlalu ngaruh. Berarti dari SMA sudah punya penghasilan. Sebenarnya Sudah sih mandiri. dari SD, karena maksudnya dari SD itu penghasilannya lomba termasuk penghasilan kan. Lumayan Dari kalau SD. lomba. Iya, itu Tapi SD tetap minta uang jajan dong. tetap. Hadiahnya diambil mama kan? Iya. Nah, itu. Jadi paling cuman kalau barang itu apapun barang yang kayak dimau tuh selalu diambil dari uang. Ya itu kalau misalnya menang lomba baru deh kayak pingin beli baju, bukan baju sih, HP gitu kan, atau handphone, laptop gitu. Jadi setiap lomba lumayan sering, waktu SD kan lombanya tuh lumayan nggak terlalu jauh gitu kan. Nah jadi setiap lomba lumayan dapetnya tuh sekitar 10 juta. Iya, SD? karena lombanya itu gini, ritmik kan. Lombanya itu ritmik gimnastik itu kalau kita itu dapat medali emas. Jadi ritmik gimnastik itu ada 5 alat, ada bola, ada tahu kan hula hoop, Iya, ada yang pita, gitu-gitu. ya. Jadi banyak nih, ada 5 alat. Sedangkan kalau di perlombaan itu nggak langsung 5 dapat 1 medali. Jadi satu alat dapat 1 medali, 1 medali, 1 medali, 1 Dan medali. semua lomba itu Chris ikut. Ikut Di umur berapa tuh? Ti? di umur mulai dari SD. kelas SD kelas 3 mulai, tapi kelas 3 ini masih jadi kayak juara 4, belum terlalu. Nah, mulai dari kelas 4 SD itu udah juara 1 terus Tapi sampai itu tingkat nasional, ya waktu pertama kali ikut itu O2SN, jadi tingkat kota, provinsi, baru nasional ya. Jadi ya beda-beda dong uangnya, kota beda, provinsi beda, nasional Beda-beda beda. jumlah hadiahnya gitu ya. Iya. Keren. Ada Porprov juga. Kalau di Porprov itu, kalau yang O2SN itu kan lebih ke juara 1 baru dapat gitu kan. Maksudnya kalau di Porprov itu enaknya itu kita dapat per emas. Jadi per emas diuangin gitu. Digade. Ya. Digade. Digade dong. Digade. Enggak, jadi kayak ya memang kayak begitu sih Porprov. Jadi nanti Lombok Barat juga kan punya atlet bakal begitu juga. Jadi dia kalau dapat 1 emas segini uang tunai gitu. Jadi ya Ada bonus ada dari bonus ya. Berarti sebenarnya nggak banyak orang tahu dari Titi itu, sebenarnya Titi bisa dibilang atlet juga kan? Iya, atlet. Atlet NTB ya. Atlet NTB, bukan atlet kota ya. Bukan NTB, NTB. karena udah Berarti- pernah nasional. Berarti Titi kalau misalnya ada orang mau menyebut Titi lebih prefer disebut atlet atau selebgram? Iya, atau gini. Atlet, Ini pertanyaan khusus. atlet, selebgram atau dancer. Nah, misalnya Titi pengen dikenal sebagai apa nih? Iya, Titi pengen siapa? dikenal Titi sebagai- atlet atau Titi selebgram atau Titi dancer? Kalau yang untuk saat ini ya,
Untuk saat ini, atau kalau untuk saat ini sih atlet. Karena apa, kalau dibilang selebgram kayaknya belum terlalu deh. Karena kan Kalau selebgram itu nggak ada prestasinya gitu ya? bukan nggak prestasi. Jadi selebgram juga susah. Untung nggak ngejebak. Enggak, tapi menarik nih, saya baru tahu. Jadi gini sih kan, anggap Titi sekarang banyak penghasilan juga dari online, jadi selebgram lah atau apa, dan jadi atlet kan juga ada ininya lah. Nah, apa namanya? Kalau perbandingan lebih Titi nih misalnya mau lebih prefer ke selebgram atau ke atletnya gitu? Mengerucutnya kemana nanti? Mengerucut, Lebih ya. fokus kemana gitu? Lebih fokus ke selebgram pasti, karena gitu. kalau atlet itu ada masanya juga gitu. Tergantung kan. event. Tergantung Usia. apakah apakah Daerah NTB tersebut. terutama NTB ya. NTB kan masih kurang fokus mendanai kalau di bagian itu. Jadi kayak kurang diprioritasin, jadi kita kan atlet jadi terlantar gitu istilahnya. Jadi mungkin selebgram lebih ke masa depannya masih panjang sih. Gitu ya. Kalau udah nikah juga bisa kan tetap online Untuk- baju bayi oke. gitu kan, Iya. online popok gitu, kayak di endorse popok kan lumayan. Kasih saya endorse. Sesuatu mahal gitu. Berarti kalau misalnya sekarang nih di depannya Kristi ada ketua KONI. Kristi mau ngomong apa? Wah, berat banget. Oke, ngomong apa ya? Kepinginnya sih bisa diperhatiin. Walaupun memang maunya KONI itu mungkin kita harus go nasional, harus dapat emas dulu di nasional, baru didanai, baru benar-benar difokus. Tapi kan nggak bisa gitu loh. Jadi harus dia bisa fasilitasin kita dari nol juga. Harus gitu. dibimbing lah, Harus gitu kan, dibimbing. dilatih. Ada coach yang bagus, baru bisa ke nasional jadi juara gitu. Berarti begini nih. Berarti orang-orang yang berprestasi nih baru diakui gitu, seperti Iya, itu. betul. Jadi ya seperti kemarin untuk ke PON ya, ke PON itu Papua. baru. Bukan. Kemarin bukan. itu PON-nya terakhir itu di Papua belum ya? Jakarta. Itu pas mau PON selanjutnya lagi itu ritmik udah nggak diikutin. Kenapa? Karena kan kalau banyak kan karate ya. Karate ya memang fasilitasnya udah banyak tempat ada. Iya. Coachnya udah bener-bener ya profesional gitu kan, udah sana sini. Nah kalau ritmik kan memang tempat juga belum ada, masih ya sewa sana sini gitu. Kalau di pemerintah ya, kalau pemerintah ngadain event tuh selalu pas kapan ada event itu baru berapa bulan sebelumnya baru latihan. Gitu ya. Kenapa? Makanya itu ya gimana mau berkembang gitu kan. Jadi ya Sekretariatnya belum ada, mungkin cabur itu ada. Bukan ada, tapi memang ya memang ada sih pasti coachnya yang itu susah banget. Karena Jadi kalau nggak ada event nggak nggak di nggak Nggak dipang- di- ya di- betul. Kayak gitu. Nggak dibina lah gitu, Betul. tapi dibinasakan. Forever Wow. Topeng 2020. Gitu. Tapi nanti tunggu aja selebgram dijadiin cabang olahraga. Di kuliah udah ditaruh kan? Endorse, Iya, iya. di kuliah udah dijadiin ini kan. Iya, jadi mata. Sudah jadi ada mata kuliahnya Iya, jadi selebgram. bukan. Di kuliah udah jadi jalur influencer. Oh, seperti Keren itu. banget tuh. Titi kuliah nggak? Enggak. Enggak. Apakah Why? gini, kita ngomong masalah, mohon maaf nih ya, tadi Titi membahas Chinese gitu. Rata-rata teman-teman Chinese, saudara-saudara kita yang Chinese itu memprioritaskan anaknya adalah ya udah lu balik ke toko. Makanya lahirlah film Cek Toko Sebelah, adalah bagaimana penolakan seorang anak untuk menjaga bisnis di keluarga. Apakah orang tuanya Titi seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya kalau Atau Titi dikasih kebebasan untuk masa depan sendiri? dikasih kebebasan iya, cuman pasti ada saran dong, pasti ada masukan gitu juga. Karena ya memang bener sih dari keluarga papa semua, keluarga papa yang Chinese ya, keluarga papa semua berturut-turut berapa keturunan mungkin nggak ada yang kuliah memang. Jadi ya mungkin karena mereka sadar bakatnya mereka itu kemampuannya di kerja keras, kayak berpikir gitu, bisnis. bakal bisnis gitu ya. Mereka sadar kemampuannya di situ gitu. Jadi ya memang
ya Kristi juga orang anaknya nggak pinter belajar banget gitu kan. Nanti kalau dipaksain di situ kan ya nggak bisa gitu, malah terbeban juga kan susah kan. Ya gitu, jadi lebih enaknya sih buka usaha. Jadi gitu simpulannya. Berarti lebih mengerucut lagi, Kristi akan membuka usaha atau melanjutkan usaha orang tua? Sebenarnya buka usaha sih, karena kalau usaha orang tua nggak hobi gitu kan. Kalau usaha kan harus hobi. Berarti tetap jiwa bisnisnya, jiwa bisnisnya. Ya. Benar-benar mau buka kebab katanya. Nggak tambal ban. Berarti Titi pada akhirnya akan lebih prepare ke bisnis, tapi bukan bisnis orang tua. Bukan. Lebih ke sebenarnya udah di planningin sih, cuman planningnya nggak harus sekarang, karena ya Ke planningnya sekarang, ya, plannya besok. betul. Ya salah maaf. Jangan ngegas Pak. Gimana? Jadi planningnya itu mau jadi makeup artist Oh. dan jadi coach juga, karena memang suka Coach balet. semua yang bisa. Mungkin kalau dance nanti bener-bener mau didalemin banget bisa juga. Ya gitu, jadi karena anaknya juga seneng ngajarin orang sih, jadi nggak kebeban. Berarti Titi apakah ada planning untuk membuka ballet school atau dance school gitu, atau ada makeup artisnya juga di sana gitu, atau impiannya seperti Impiannya itu? seperti itu, karena memang basicnya di situ gitu, di situ banget gitu. Suka makeup berarti? Suka banget. Aku Tapi- udah mulai ini, udah mulai. Kalau mau mulai sebenarnya dari dulu itu jadi dulu tuh mama sempat buka salon. Jadi dari kecil, dari SMP tuh udah ikut terjun ke jadi bantu-bantu make up, ya cream bath, masker, facial gitu. Tapi itu yang nggak pernah tersorot di sosial medianya Kristi, dan kita nggak Iya, tahu. iya. Dan Tapi saya baru kelihatan tahu. kalau dari rambutnya rapih terus, bagus terus. Kenapa itu nggak pernah disorot? Buat demo konten make up kayak yang lebih keren tuh. Nah, ya karena kan belum terlalu fokus di makeup, jadi itu kan perlu skill juga dong, Iya. perlu skill juga. Jadi skillnya belum sampai sana, yang harus kayak ada art, ada bulan, Iya. sabit dan awan-awan itu belum sampai sana. Atau mau cover lagi juga mungkin. Nah, Lati itu nggak cover Tapi karena nggak tapi bisa. dari awal saya melihat Kristi ada bakat di sana gitu. Buktinya saya megang akun YouTube-nya dia kan. Jadi saya pilihin, "Ti, foto kamu yang mana mau ditaruh sini?" Itu make-upnya pakai dress putih kayak ala-ala gitu. Alisnya tebal banget, make-upnya tebal banget, dan mungkin dari sana ya, Ti. Iya sih, itu tuh makeup sendiri. Tapi Cuman, YouTube itu tidak berkembang. Tidak pernah store video ke saya. mohon maaf, ya. Habis ini langsung berkembang. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Nggak ada pertanyaan sih. Statement aja ya. Statement aja. Wah, oke, lebih ke curhat sekarang ya. Enggak sih. Jadi bisnis plannya akan membuat makeup artist seperti Iya. itu. Itu target pasar yang mungkin sekarang saya tuh pengennya make upin wedding atau apa dan sebagainya, atau gimana sih? Lebih Target ke pasarnya. Pasarnya ya. Ya banyak cuannya sih wedding ya. Banyak cuannya Banyak wedding, cuannya tetap wedding. cuan ya. Hobinya tuh kan kalau enak itu kan makeup party gitu kan, cuman simple gitu kan, cuman seret. Kalau wedding tuh kan harus berjam-jam, terus bangun jam 4 pagi kan ke orang Seru ya. Ya seru capek, cuman kalau uangnya banyak ya seru, nggak apa-apa. Balik lagi ke uang pokoknya. Di sini di Lombok sudah ada belum makeup artist yang Chinese? Ada. Ada banyak. Banyak ya? Tukang makeup artist yang atlet sama selebgram baru jarang. Oh, oke. Baru satu. Nanti akan lahir Titi Salon. Gitu. Aduh, Titi salon. Ti, sekarang umur berapa? Sekarang umur 19. 19 tahun. Ya, September 20. Sudah ngingetin. September tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 September tanggal 4. Ti, dari kita lihat dari aplikasi Likee gitu, dari Instagram, dari segala semacam bisnis ini, Titi mengelola sendiri atau by manajemen? Mengelola sendiri karena Mengelola sendiri. belum terlalu susah juga buat ngelola. Bukan sih, Oh, maksudnya dari awal. bukan, tetap aja Anda Chinese. Cuan. Dua. Pelit nih.
Ini kita tidak main Sarah, cuman Memang just betul, comment. tapi memang betul. Betul Iya, ya? jadi ya tunggu banget kalau kita udah nggak mampu banget baru ya sekali. Kalau sebisanya sih ya lebih baik sendiri. Cuan, soalnya kan kebuang sayang. Dibagi-bagi sama orang lain. Oke, Ti. Ada pertanyaan lagi? Ada dong satu. Apa? Oke, satu lagi. Sharing aja dari pendapat kita dapat sebenarnya dari income ya dari Oke. keseluruhan media sosial yang dipakai entah dari bla 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 segala macam. Kira-kira per bulan dapat berapa sih? Aduh, susah nih. Gak susah kali. Paling banyak dan paling sedikit. Paling banyak dan paling sedikit ya. Kisaran aja. Kisaran Sarannya. aja. Tapi ini totalnya ya, jangan Total, di. Iya. Iya. Bukan per aplikasi total semuanya. Oke. Total semua dari Kalau income-nya sih endorsement berapa ya? per bulan. Sekitar 10. Kalau yang itu yang paling banyak ya, yang paling Oh, itu banyak. paling banyak. 10. Itu paling banyak. Ya. Kalau yang paling dikit itu 3-4 deh, 4 deh kayaknya 4. 3-4 juta. Gila. 4. Gila ya, gaji saya kalah loh. 10 juta dari seluruh sosial medianya Titi itu Ya, ada semua. Likee, ada Instagram, cuman 2 itu doang. 2 itu sih. 2 itu aja yang mungkin income-nya lebih yang maksudnya hitungan dari income itu Iya, ya. dari semua itu. Dari 2. Belum termasuk jadi Endorse. coach, bukan. Itu Oh, udah bukan. termasuk endorse kan. Itu Oh, kan iya, maksudnya iya. Ini dari oh iya, sosial belum, media. belum termasuk jadi coach. Itu kan ngajar juga. Ngajar balet. juga. Itu belum tak hitung sih karena nggak mungkin nggak sebesar yang ini ya, jadi terlupakan gitu. Oh. Wah, Aduh, gak. Mungkin ada 1-2 kata mungkin buat nasihat, bukan nasihat sih, lebih ke Tips. kata-kata penyemangat buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai Oke. dengan aplikasi atau mungkin harus speak up gitu ya. Untuk bukan speak up sih sebenarnya, lebih ke show up gitu tentang bakat-bakat mereka. Oke. Gimana lebih ke tips aja gitu ya? Ya terserah, Titi mau Oke. tips. Banyak banget sih yang kayak nanya gimana sih supaya bisa gini, terus kamu kok sekarang jadi gini, gimana caranya, kamu awalnya gimana gitu. Banyak banget sih yang nanya. Jadi balik lagi ke kita gitu ya, bakat kita apa gitu, karena kita kalau mau berkembang ya harus punya bakat dulu, harus punya ada yang disukain sama orang dalam diri kita gitu. Misalnya kalau jadi selebgram cantik gitu kan bisa juga kan, kalau cantik terus enak dilihat gitu kan bisa juga, Good looking. walaupun nggak bisa dance atau nggak bisa apa gitu kan yang berbakat kayak menari apa, nggak apa-apa, yang penting kalau cantik udah bisa gitu, udah jadi bakat gitu. Terus kalau misalnya di aplikasi atau di apa itu sebenarnya itu juga sih modal percaya diri Pede aja. tapi harus percaya dirinya ya, lihat lagi situasi kita, bakat kita perlu kembangin dulu gitu. Jadi nggak yang kayak banyak banget tuh kan yang kayak posting yang nggak jelas terus kayak ya percaya diri memang, cuman maksudnya bukan jadi berkembang, malah jadi bahan omongan mungkin ya. Jadi ya percaya diri terus kembangin juga bakatnya, terus kayak lebih searching mungkin kayak saya juga sih searching gitu kan. Kalau misalnya dance nih, kalau yang pemula dance mungkin bisa searching di YouTube dance yang simple terus bisa diikutin juga. Jadi kayak dari situ kita dapat ilmu, oh ternyata gerakan kayak gini kakinya harus gini gitu. Jadi kayak ya harus belajar. Nanti kalau udah bagus posting orang suka jadi deh jadi uang deh. Berarti yang kita rangkum adalah pertama percaya diri, Iya. mengembangkan diri, selalu belajar dan belajar, seperti itu. Begitulah Tia. Oh, bisa dipromoin Instagram dan akun Oke. lainnya. Buat kalian yang belum tahu kayak ini ya. Buat kalian yang belum tahu Instagramnya Instagram saya. Oke, pokoknya Bisa buat follow kalian, di- ya, buat kalian yang belum tahu, follow aja Instagram saya di bawah ini, Kristi Titi. Terus jangan lupa di follow. Terus like juga, like aplikasi, namanya juga sama sih, Kristi Titi. Terus apa lagi? YouTube juga, YouTube tolong. Nggak berkembang, terakhir upload 8 bulan yang lalu. Gak apa-apa, tapi kan maksudnya subscribe aja dulu gitu kan. Subscribe aja dulu. Maaf ditolak AdSense.
Hitungnya dia ditolak AdSense. Jadi harus buat akun baru. Gak apa-apa, ya. itu namanya ya, itu harus berjuang juga Harus nih. Tips berjuang. buat kalian kalau misalnya ditolak terus kayak ngerasa kayak wah ini kok viewersnya segini, terus kayak nggak kayak mereka gitu, tuh namanya kayak kalian harus lebih berjuang, jangan kayak mudah insecure gitu, kayak wah kayaknya nggak bisa nih kayak gitu. Insecure, jangan. Harus semangat ya. Itu nasihat buat kita Bangsa. juga. Yeps, betul. Ada pertanyaan yang saya mau selipin sih tadi. Kita harus ada yang disukai di diri kita begitu tuh ya. Iya, betul. Begitu tuh ya. Iya. Berarti di luaran sana dengan banyakkan follower jadi banyak banget yang suka dari Titi sendiri, Iya. di Titi sendiri. Iya. Ada someone spesial? Oke, sampai jumpa. Kita ketemu minggu depan. Dadah.